Semoga bisa lebih cepat pulangnya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam di luhur ya. Kita bertemu di pertemuan kedua untuk mata kuliah DPW lanjutan. Nah, di mana sesuai yang saya bilang kita melanjutkan. Oke. Cara bikin yang demo DPWL itu gimana? Demo DPWL sendiri yang bentuknya ini ada dua macam dan satunya front end itu. Oke, nah kalau yang kalian tampilannya tidak normal tuh bagong misalnya itu butuh koneksi internet tuh, dia belum terload CSS-nya biasanya. Untuk pertama kali aja, jadi udah terload CS-nya, udah jadi CS dia nyimpan, udah baru tampilannya normal. Itu kalau tampilannya kalian nyobanya gede dia. Oke, harusnya udah. Nah, hari ini kita ngapain? Jadi yang saya bilang kemarin, admin LTE itu jadi bahan kita juga. Nah, ceritanya admin LTE-nya kita taruh di directory server. Sekali lagi udah ya. Pastikan saat buka admin LTE itu isinya langsung seperti ini. Jangan admin LTE keluar admin LTE lagi. Enggak maksudnya. Di dalam admin LTE langsung isinya. Jangan di dalam admin LTE ada admin LTE lagi. Kalau ada gimana? Keluarin. Nah, taruh hanya seperti ini. Saya ulangi. Misal. Nah, kalian di dalam admin LTE ada admin LTE lagi. Nah, kan gini nih. Di dalam admin ada admin, baru buka ada isi gini kan. Berarti ini kalian keluarin dulu, di cut. Ditaruh di luar ini. Paste. Udah, yang ini nih nggak terpakai awalnya kayak gini. Jadi dia double kayak gini nih cukup sekali. Beda artinya. Udah. Posisi kita udah sama semua nih. Nah, kalau sudah, cara dapetin admin LTE ini di mana sih? Ilham udah nyoba tuh di pertemuan pertama tuh. Admin LTE itu bisa kalian download di Google sebenarnya, admin LTE. Nah, tapi biar cepat saya akan nambahin kata-kata GitHub karena dia nanti mengarahnya ke GitHub ini. Oke, nah dia berdasarkan apa? Ada yang Bootstrap 4, ada Bootstrap 3. Kalau depannya admin LTE 2 titik berapa, itu Bootstrap 3. Kalau dia depannya admin LTE 3 titik berapa, itu Bootstrap 4. Oke, yang kita bahas sekarang nih Bootstrap 4. Oke. Yang video DPWL lanjutan DPWL yang di channel YouTube saya itu yang kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian dulu menggunakan Bootstrap 3 yang angkanya 2418. Nah, cara downloadnya gimana? Kalian lihat di rilisnya. Dia yang terakhir ini dia bilang. Ya, kita sebaiknya menggunakan yang terakhir kan. Tapi kalau mau melihat yang lain-lainnya di rilisnya. Nah, dia ada beberapa 320. Nah, ini source code-nya tinggal diambil. Kalau basis Linux pakai ini. Ini rilis candidate, udah nggak usah dicuekin aja. Intinya kepalanya depannya 3 itu Bootstrap 4. Kalau kepalanya 2 titik, ini belum, masih 3 semua. Nah, dia udah developnya intinya versi 3 semua tuh. Versi 2-nya udah mulai ditinggal. Nah, next. Yang terakhir ini 2418 kalau nggak salah yang Bootstrap 3-nya. Nah, nih, inilah terakhirnya tahun berapa? 2019. Berarti dia udah stop develop yang ini. Oke, ini yang terakhir versi 2 menggunakan yang Bootstrap 3. Dapat downloadannya dari mana kalau mau Bootstrap 3? Dari ini, kita tinggal ambil source code. Udah download habis itu. Oke. Harusnya nggak ada masalah lah ya dapatnya ya. Jadi saya biar gampang kaliannya kemarin udah saya sediain di bahan ajar. Biar nggak penting nyarinya maksudnya. Harusnya ini udah tahu ya. Oke, kita lanjut rekaman, lanjut. Nah, kita lanjutkan. Setelah dapat, ya tentunya diekstrak admin LTE-nya. Ya kayak gini nih, nggak klik kanan, ekstrak kiri nggak. Nanti dapat folder. Nah, foldernya ini konsentrasi ya. Ini kan sebenarnya sangat banyak filenya.
saya akan namain dia template aja. Jadi kita konsentrasi ya, folder ini namain template tulisannya. Template apa ya? Template admin LTE. Tujuannya apa? Tujuannya kita hanya menggunakan file yang kita butuhkan. Biar kalian nggak pening. Mana sih sebenarnya file yang benar-benar kita kembangin, mana file yang di-include. Yuk, rename jadi template. Rename jadi template. Template tulisannya ya. Pak, guna rename jadi lain boleh nggak? Boleh. Tapi untuk belajar nih, sebaiknya kalian amati dulu, tiru dulu, nanti baru modifikasi. Template. Udah. Kalau sudah dibuka, coba kalian buka file indexnya. Tapi usahakan pakai Chrome aja. Jadi kalau yang mengarah ke Edge, buka tarik ke Chrome aja atau open with kayak gini nih. Template. Kan template, mana template nih kan? Kan ada file index. Kalau yang saya ini kebukanya di Firefox nih. Jadi klik kanan, open with Google Chrome. Silahkan. Kenapa? Tadi itu kan udah tahu cara downloadnya. Emangnya apa sih barangnya nih? Nah, kita perlu ngeliat dulu. Ada nggak? Saya ganti warna dulu lah. Siapa tahu kalian bingung karena warna ini ya. Tunggu. Warna. Tunggu, mana warna nih? Color. Yo, lanjut. Nih, mana tadi tuh ya? Mana dia? Nih, ya. Yang saya ini kebukanya di Firefox. Jadi saya buka di Google Chrome, saya klik kanan, open with. Udah. Bener ya? Kebukalah dia seperti ini, ya nggak? Nah, ini dia di sini. Ini udah boleh di close. Nah, udah sama lah kalian. Sekarang gimana? Kita kecilin dulu, pening lihat ini. Nah, jadi ceritanya habis di download kita mau coba makainya gimana? Kita lihat dulu, kita pelajari. Oh, ada tulisan dashboard. Kita lihat yang dashboard kemarin. Ada nggak dashboard di sini? Nih, dashboard admin ya nggak? Ada kotak-kotak, saya bandingin kiri kanan nih. Ada kotak beginian. Mana kotak begituan di situ? Ya nggak? Nggak ada kan? Tapi mirip-mirip. Ada jempol-jempol. Nah, gimana bikinnya? Sabar. Terus ada begini, ada gambar. Intinya ada kotak-kotak, ada alamatnya, berekamnya dibilangnya di sini nih ya, sama. Intinya persis. Nah, bedanya apa? Di sini tema darknya nih. Yang ini beda ya, biru dia. Oke, kita coba indeks yang lain, dashboard V2 coba. Intinya habis download, ekstrak, habis ekstrak kita coba dulu kira-kira isinya nih apa sih barang-barangnya. Coba dashboard V2. Oh, ini ternyata yang tema darknya, ya nggak? Barangnya ada map pula, ya nggak? Wih, katanya berarti kita bisa dong comot yang beginian nanti. Jawabannya bisa. Nanti itu tuh jadi contekan kita maksud saya. Oke, lanjut lagi. Dashboard V3. Oh, tampilannya dashboard V3 kayak gini yang clear. Nah, mirip berarti kayak gini tadi. Ya, berarti kalau mau mirip dengan yang ini, saya menggunakannya dashboard V3 ini. Nih, home dashboard. Home dashboard. Ini ada tombol-tombol. Oke, berarti yang saya gunakan untuk di sini adalah indeks versi 3. Nah, sekarang gini, kan kita mau latihan nih, ya nggak? Indeks V3 kita udah dapat. Oke, indeks V3 udah dapat. Berarti yang saya akan ngambil dari template, nih saya bantu catat kalian. Berarti ini satu. Kata kuncinya adalah, oke, yang akan kita gunakan sebiji. Kenapa? Ya kita perlu memutilasinya nanti. Hah, apa kata-kata mutilasi? Enggak, sabar dulu. Tenang. Apa dulu maksud mutilasinya? Sabar. Jadi indeks V3 yang pertama kita gunakan. Digunakannya kayak apa? Sabar dulu. Kita ngelis. Udah? Kamu tuh lah baju garis-garis nih, ngapain? Berantem sama teman ya? Jangan bergasak. Yo, lanjut lagi ya. Yang pertama saya akan ngelis
apa-apa saja yang digunakan, yang akan digunakan. Oke. Tadi kan download udah, ekstrak sudah. Berikutnya kita ngelihat apa-apa yang mau digunakan. Apa-apa nih kebetulan aja yang saya pakai di sini V3 ini. Pak, boleh enggak kok enggak pakai yang gelap-gelap ini? Boleh. Berarti kalian ngelistnya indeks 2 ini yang dipakai. Oke. Nah, tergantung. Tapi kalau mau sama, maksud saya kita menggunakan yang 3. Lanjut ya. Oke, kalau sudah, berikutnya coba klik widget, ada nggak keluar widget? Oh, kayak mirip sesuatu nih kata ini kan. Nah, yang ini nih ada jempol-jempol kayak tadi loh ya nggak? Ada intinya ada icon, ada warna-warna. Ini dia barangnya. Udah. Nah, berarti gini, tanamkan ke diri kalian, barangnya itu udah ada. Kita tinggal ngambil-ngambil, nyomot. Walaupun dia terpisah-pisah. Berarti tuh banyak banget ada contoh-contoh. Untuk chatting pun ada, tapi nggak ada di sini. Jadi kalian mau ngembangin nanti larinya. Pak, saya nambahin fitur chatting untuk UTS kalian kan? Boleh nggak? Boleh aja, template-nya dia sudah ada. Caranya gimana ya? Terserah kalian bikinnya gimana. Oke, nah kayak gini nih. Oh, ada profil misalnya kayak gini begitu begini begitu banyak dia. Kayak model-model Telegram, Instagram juga. Nah, berarti contekan berikutnya saya ambil ini. Maksudnya apa? Sabar. Intinya saya baru ngelis yang mau dipakai apa aja. Oke, kata kuncinya itu melis mau dipakainya apa aja. Jadi untuk kita gampang. Udah. Oke, berikutnya apa? Layout option, top navigation. Oh, kalau kalian mau menunya seperti ini, berarti menggunakan top nav. Yang kayak mana? Kayak gini nih kan? Yang ada di atas nih navigasinya nih, ya nggak? Berarti mirip-mirip dengan ini, walaupun warnanya dibedain jadi hitam misalnya. Tapi caranya ya kayak gini. Ini menu-menu menunya keluar lagi. Back berarti bukan. Lanjut dengan sidebar. Nah, dia ada sidebarnya juga di situ. Bedanya yang di sidebarnya. Saya back lagi. Ini bisa milih layout box ini. Nah, kayak gini jadi nggak full fixed. Nah, dia tetap katanya. Jadi kita gulung pun kalau udah panjang dia tetap di situ. Custom dan seterusnya. Nah, ini banyak banget ya layout-layoutnya. Oke. Tuh. Nah, intinya tinggal dicoba. Pak, aku nak bikin grafik. Kata kalian kan. Ada ChatJS. Oh, saya mau nampilin laporan keuangan kayak gini. Gimana? Belum ada kan saya sampaikan di latihan demo di BWL kan. Pak, saya menampilkan laporan keuangan, laporan penjualan dalam bentuk grafik. Nah, berarti itu pengembangan juga. Enggak? Sekali lagi, contohnya sudah ada. Kalian tinggal memanfaatkannya. Pada intinya itu. Oke? Tuh, Pak, unek yang cemnilah senengnya karena aku senang makan donat, kata kalian kan yang berlubang tengahnya. Nah, boleh pakai gini. Udah ya. Float ini apa? Nah, yang bentuk ini. Oh, saya sukanya nambahin traffic pengunjung, Pak, yang bergerak-bergerak kayak gini. Ah, gimana caranya ya? Terserah. Intinya yang saya klik ini ada di bagian kiri nih ya. Jangan takut error. Ini belum ada error ya karena kita coba ngeklik. Oke. Aman ya. Inline tuh apa? Nah, yang bisa kayak gini juga. Uplot banyak banget. Nah, terus saya udah masuk ke UI elemen nih. User interface element. Saya coba general. Oh, ternyata temanya dia bisa diganti jadi beberapa. Oke. Nanti pakainya gimana, sabar. Oh, ternyata arlet tuh ada juga modelnya. Ya, sekali lagi kita tinggal menggunakan. Oh, pakai tab pun ada. Tapi bukan tablet ya. Tab intinya tab ini, tab 2 apa intinya. Ternyata banyak banget. Udah. Kita klik lagi apa? Di sini ada icon. Nah, icon sih ini akan kita gunakan, tapi belum. Bentar lagi. Dia nggak detail nyampainya gimana cara makainya. Jadi terpaksa di admin LTE 2-nya dia masih detail, ada contohnya. Ini mesti mau nggak mau kita nyari triknya gimana, sabar. Tombol-tombol, banyak kata kalian. Terus saya gedein gini lah biar gampang lihatnya ya. Slider, nih slider tuh yang bisa digeser-geser. Ternyata banyak dong. Di launch
Oh, yang cermin-cermin ini begini, kata kalian bikinnya. Oh, begini, begini. Oh, begini, begitu, ya nggak? Inilah barangnya maksudnya. Jadi kalau kalian nemuin di web, ada beginian nih. Oh, caranya ada di sini juga, kata kalian. Ya, udah ada barangnya. Terus ada navbar, boleh diambil silakan, jangan ragu-ragu. Nah, ada menu-menu, ada timeline. Nih, kalian bikin gini nih. Setelah saya tahun ini misalnya lamaran, habis lamaran ngapain, tunangan misalnya dan seterusnya. Nikah, misalnya punya anak dan seterusnya. Form. Nah, sini sih yang saya gunakan ini ada form nih. Ya, barang-barangnya kayak gini nih. Jadi kalau kalian lihat form, ini kan banyak form nih. Nah, digunakan di sini. Berarti berikutnya ini barangnya. Nah, yang nggak di list gimana? Belum tentu nggak digunakan. Nanti, ya. Berikutnya ada form. Oke. Ya, nantilah setelah lengkap baru kalian lihat lagi ya. Ya, intinya yang digunakan ini index. Apalagi di advance-nya untuk apa? Kita lihat nih. Kalau kalian pernah nemu ya, ada untuk diketik di sini. Misalnya di web mahasiswa atau kecamatan ya. Kalian tinggal ngetik misalnya Florida ada nggak? Florida nggak ketemu ya. Ini pakai select tuh. Jadi select yang normalnya di DPW select. Tapi ini select yang ada nggak dua ya. Caranya gimana? Sabar. Berarti ini diperlukan nggak? Tergantung. Tapi lebih enak sih dipakai, lebih enak. Jadi kapan digunakannya? Kalau banyak datanya tuh. Jadi kalian cukup kayak kalian PKKMB kemarin tuh. Ya nggak? Apa nama PKKMB? Satu pintu S. Nah, kayak gini nih, ya. Mahasiswa namanya Ali ada nggak? Ali yang semua mengandung Ali muncul. Jadi dia cukup diketik dan generate tampil gini, ya nggak? Nah, itu select tuh. Yang model gini. Yang biasa kan kita tinggal milih satu kan? Kalau banyak itu justru jadi masalah. Nah, itulah select tuh. Mana lagi? Ini udah saya copy tadi general advance sudah editor. Nah, nih, kalau kalian ingat sekarang nih kita tengah menggunakan Sublime loh. Oh, enggak? Ini dia. Oh, tuh. Nah. Saya nambahin tag P misalnya P buka, P tutup. APO misalnya kan, nah, bisa kayak gitu. Pak, yang belum ada coding-codingnya, kalian tambahin di sistem kalian jajaknya coding ya nggak? Bisa nggak? Bisa aja. Tenang, di sini nggak ada contohnya tapi untuk pengembangan kalian boleh. Validasi, contoh nggak diisi apa-apa. Dia ada tulisan seperti ini. Selain required, dia bisa validasi menggunakan jQuery. Nggak boleh kosong, misalnya nggak boleh kosong, harus dicentang. Kalau dia yang biasa, required, harus diisi. Kayak ini contoh-contoh. Nah, yang satu lagi adalah data table. Saya cepetin aja. Data table, kalau tabel biasa sih dia seperti ini, dia bilang. Ya, ini tabel bootstrap nih. Udah, jangan dipusingin dulu, belum ada. Cuma ngeklik aja, kita mengunjungi. Jadi, kalau kalian mau lebih detail, klik satu-satu lagi, lihat apa yang terjadi. Yang digunakan di sini adalah data table. Apa bedanya data table dengan tabel biasa? Kita lihat ya. Nah, di sini tabelnya masih tabel biasa nih. Masih tabel biasa. Produk masih biasa. Foto biasa. Ngapa Bapak bilang biasa terus ya nggak? Terus apa yang luar biasa? Si Atmes itu luar biasa. Berarti ini biasa semua. Nah, kalau mau lebih sakti, data table yang kita gunakan. Apa saktinya? Pertama, dia ada fitur pegging. Ya, per 10 per berapa. Jadi ada mahasiswa nanya, ada apa nih angka 10, ada so-so-nya dia. Ya, bisa diekspor ke CSV, Excel, bisa di copy dan seterusnya. Oke, yang kalau kalian di jadwal kuliah kalian kan ada banyak tuh tabel-tabel bentuk gitu ya. Itu data table. Nah, dia support pencarian juga. Lebih enak intinya. Jadi kita bukan tabel biasa aja, kita kembangin malahan ke data table.
Nah, pokoknya mantep-mantep nih. Ini kita list. Nanti saya kirim ke Telegram kalian nih. Nah, nih udah ya. Ada data dan seterusnya. Apalagi kalender pun ada dia. Nah, ya. Pak, belum ada kalender. Saya nambah kalender. Misalnya tiap ada postingan baru, produk baru, masuknya di kalender. Boleh nggak? Boleh. Galeri. Saat diklik ada like box seperti ini. Ya. Oh, ternyata bisa loh seperti ini kata kalian. Nah, bisa apa namanya produk-produknya misalnya kalian tambahin seperti ini, bisa slideshow galerinya. Ada namanya Eko juga di sini ha. Berarti nama saya juga pun bisa dong Pak. Bisa misalnya Ilham Lightbox. Ini apa kan nah nih, ada create label segala macam. Dia bisa untuk kayak to do list. Nah, di sini ada contoh untuk nyetak pun ada di sini. Invoice, ada tombol print, nah, generate print, nanti dapat cetakan yang kayak nyetak ini. Udah sampai cetakan habis. Oke, berarti kita minimal udah berkenalan dengan yang namanya admin LTE. Nah, termasuk login, register yang kayak gini ada. Oke. Jadi kita satu lagi adalah login atau register. Nah, udah ya. Kurang lebih itu yang kurangnya nanti kita tinggal ngambil lagi. Jadi di sini pun udah ada contoh-contoh untuk halaman-halaman. Oke. Udah aman, saya copy taruh ke Telegram. Grup Telegram. Oke, nama Telegramnya apa ya? Channel yang A nih. List file yang akan digunakan atau dikembangkan ya, antara lain. Dah, harusnya yang saya taruh di channel ini sekali lagi satu arah. Yang kalian mau tanya-tanya di diskusi ya. Nah, sistemnya kayak gitu. Jadi kalau lebih cepat ke channel dulu, oke, baru tahu langsung apa yang dikirim. Oke. Nah, itu catatannya ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang gini. Kalau sudah tahu apa-apa yang mau digunakan, berarti kita mau nyoba pakai nih sekarang. Karena apa? Banyak banget filenya yang sebenarnya nggak semuanya kita gunakan. Oke, nah coba kita mau gunakan sekarang. Mulai dari index 3.html. Udah siap? Copy index 3.html. Copy index 3.html. Udah? Copy. Pastanya di mana? Sabar dulu. Baru copy. Udah? Nah, kalian maunya enaknya pakai nama masing-masing atau nama kelompok aja? Mau folder barunya? Ya udah, bikinlah nama masing-masing. Misalnya saya namain Ilham. Iya, bukan. Saya ulangi. Tadi kan baru ngopi. Pastanya di mana? Saya tanya, maunya nama kelompok masing-masing atau nama masing-masing? Nama kelompoknya misalnya SI3A kayak gitu, atau nama masing-masing misalnya Sinta namanya. Bukan di rename ya, foldernya. Nanti kita mau paste ke folder itu. Udah? Nah, silakan paste file index 3 ke dalam folder yang barusan dibuat. Kalau saya bikin foldernya namanya Ilham, berarti nanti saya aksesnya localhost _Ilham. Ya nggak? Yang lain nggak? Oke. Kalau namanya Febri, berarti localhost _Febri. Kalau Desi, berarti localhost _Desi. Jelas? Index 3 pastein ke folder yang baru kita bikin. Jadi untuk apa maksud saya seperti ini? Biar kalian fokus, ini loh file yang digunakan. Ingat, bukan ngekat ya, ngopi. Sudah? Kalau sudah, kita coba cek lagi nih. Buka dengan, lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi. Bukan error. Tenang, hasilnya kayak gini ya.
dia bukan error. Kenapa seperti ini? File-file sumbernya tidak terbaca. Ya, karena dia udah dipisahkan. Oke. Tenang, inilah triknya, solusinya. Gimana? Udah sama semua yang kayak gini? Ada yang belum? Jadi yang tadi kita cuma taruh di dalam suatu folder baru yang aslinya indeks 3. Nih, indeks 3 tampilannya seperti ini harusnya. Tapi yang kita dia merajuk kayak gini, ya enggak? Nah, terus solusinya gimana? Tenang, ini solusinya. Sudah siap? Kita ngintip dulu. Klik kanan, view pack source. Ngintip dulu, ngintip codingnya. Kita ngelihat apa sih yang terjadi? Klik kanan, view pack source. Sudah? Tidak keluar. Udah? Kalau yang ini, selama kita connect internet, kebuka. Yo, lalu? Inspect beda dengan VPEX source. Ya, nggak kontrol U aja. Kalau pakai Chrome klik kanan ada di situ. Ya, kalau kalian bukan pakai Chrome kontrol U. Udah yang gini? Nah, nih yang mau saya kasih tahu ini. Nah, VPEX source ini ya kontrol U. Yang di sini tadi kontrol U. Lalu, nah, yuk dengerin lagi. Yang begini-begini nih, dia masih aman selama kita connect internet. Yang nggak aman tuh yang begini nih. Ada plugin, ada font awesome. Kenapa dibilang nggak aman? Saat kita klik, dia not found. Oke. Kita coba yang contekan yang ini nih. Kita kontrol U. Kan harusnya code-nya itu sama nih. Nih kita lihat nih. Ini dan ini saya close nih. Sama kan? Nah, walaupun satunya di folder template, satunya di folder Ilham, code-nya sama. Bener nggak? Tapi kalau saya klik yang di template, keluar dia tulisan acak-adul kayak gini kan? Nggak maksudnya nih? Di template saya klik, keluar. Di ini Ilham saya klik, nggak ada. Ya nggak? Kenapa? Nah ini solusinya mau kita bahas ya. Udah siap? Bukalah indeksnya dengan Sublime. Jangan salah buka ya. Kita udah mulai ke Ilham. Oke, sudah mulai ke Ilham. Yang kalian sih nama kalian masing-masing maksudnya. Udah kayak gini. Buka dengan Sublime. Pak, saya adanya Visual Code. Pakailah, enggak masalah. Saya adanya Notepad++, pakailah. Lah, udah? Udah, oke. Ini titik kuncinya ini. Oke, udah siap? Udah? Kebuka ini nggak ada? Buka dulu file indeks 3 ya, dengan Sublime. Pak, klik kanan, udah deh open with Sublime-nya gini aja nih. Kalau nggak ada klik kanan, tarik ke Sublime, lepas. Ngebuka file, udah. Download, update Sublime. Ya. Hah? Coba kamu foto kirim ke grup. Data available. Setelah kita melis apa saja yang mau dicontek, ya kita lari mulai ke modif kode. Nah, supaya apa? Ya harusnya walaupun kita pindah, kodenya tetap bisa jalan. Caranya ini baru mau. Udah dikirim? Udah, yang dia tadi tuh, yang nanya tadi. Lah, sama nih lah disuruh download sama kayak teman kamu tadi tuh. Mana yang tadi Windowsnya diupdate tadi ya? Ini ya, yang kamu udah. Nah,
Ya kamu nih cukup connect internet, klik download. Di download. Kalau nggak pun sementara cancel dulu, nggak masalah lah biar cepet. Ya, di cancel. Kalau udah terlanjur download, tunggu. Kalau belum, cancel. Udah. Intinya dia minta ngupdate, ada versi yang terbaru, ada dia itu sih. Kita lanjut ya. Lanjut. Yo, konsentrasi. Triknya gimana? Triknya ini. Kita lihat baik-baik nih ya. Yang tadi si Ilham alamatnya seperti ini. Nah, ini udah pembahasan selanjutnya nih. Dan si itu, si template alamatnya seperti ini. Oke, lihat baik-baik ya. Lihat perbedaan. Ini dan bedanya apa? Bedanya ini dan ini kan? Nah, berarti yang ada itu di dalam template. Ya nggak? Berarti kalau mau seperti itu, berarti kita harus ke alamat template, bukan di alamat Ilham. Oke. Terus gimana? Berarti Ilham dan template itu kan dia satu apa namanya? Satu tingkat kan, satu level kan? Cara praktisnya ada, cara praktis ya. Seperti ini. Kalau mau lebih cepat ya. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung mikirinnya apa ya alamat berikutnya, tunggu. Nih, cara paling cepat seperti ini. Kita rename dulu jadi index.php. Yang HTML kalian muncul semua nggak? Ini penting nih, titik HTML-nya muncul semua. Ada yang nggak muncul? Coba klik view. Klik view. Udah. Ini nih centang nih. Saya ulangi, ini khusus yang belum tampil titik HTML. Penting untuk ditampilin. Kenapa? Karena kita nanti mau nge-rename. Udah. View. Udah deh. Ada nggak? Lah. Nih awalnya dia nggak ada, maksud saya tuh kita perlu centang file name extension biar dia tampil titiknya, ekstensi. Ada? Saya ulangi ya, kan ada home, ada share, ada view. Kita ke view, aslinya tuh file name extension ini tidak tercentang. Saya cuma mencentang, dak deh ya. Nih file namanya extension. Dak deh lah. Oke, yang tidak ada coba screenshot kirim Telegram. Yang nggak ada coba kirim Telegram, kita lihat. Lalu yo tanya yang beda, tanya kirim di grup. Lalu lah bener ya. Ini cara paling gampangnya nih. Jadi daripada saya ajarin kalian titik-titik pakai garis miring titik-titik kan itu bingung tuh apa maksudnya nih. Nah, ini lebih enak nih. Udah, indeks 3.php ganti jadi indeks 3.html ganti jadi indeks.php. Ini cara paling gampangnya. Yang indeks 3.html jadi indeks.php. Udah. Di enter, di yes. Ya, dia yakin nggak ganti? Yakin bilang ya lah. Udah. Dibuka dengan sublime tadi. Udah. Oh, angka 3 itu lagi. Iya, jadi indeks.php tok. Sudah. Jangan dipusingin ya. Saya baru nge-rename nama file indeks3.html jadi indeks.php. Supaya apa? Supaya lebih gampang. Oke. Lanjut ya. Klik kanan, ya buka dengan sublime tadi. Pak, yang tuh tampil di open with sublime, boleh enggak pakai gitu? Boleh. Yang penting buka pakai sublime.
yang dia pakai sublime, tarik aja nih ke sublime. Intinya ngebuka file ya, jangan dipersulit ya. Ya yang 3 tuh ndak ada lagi. Memang ndak ada kan dia ya, cuman ini ngapus ndak ada. Gimana menghapus sesuatu yang tidak ada ya enggak? Nah, yang tadi itu saya close bukan dihapus. Beda arti kata meng-close dengan menghapus ya. Lalu, nah gini, udah siap? Membuka indeks .php sudah siap ya. Kenapa? Ini biar kita lebih gampang maksud saya. Konsentrasi, berpikir secara logika, konsentrasi ya, konsentrasi. Kalau kalian nanti saat saya mengakses localhost _ilham ya, ini yang kebaca nanti indeks .php nih langsung nih. Berarti kalau yang satunya harusnya secara logika localhost template. Gini nggak tadi tuh? Nah, kalau kita udah tahu strukturnya seperti ini, nggak ada S. Nah, berarti ini sama aja sebenarnya. Yang sama apa? Depannya. Yang membedakan apa? Lokasi filenya. Jelas ya? Berarti kalau tahu udah kayak gini, nih ya, saya coba akses nih ya. Kalian lihat aja. Di kalian nggak usah. Saat saya akses ini, paste, enter. Ini kan yang ilham tadi tampilnya tuh. Yang kayak gini nih. Bukan ini. Nih, ya nggak? Saat saya akses satunya, saya paste. Nah, saya enter. Tampil yang normalnya. Berarti sama kan level mereka. Nah, sekarang triknya supaya cepat. Kita buka apa tadi? Sublime tadi. Fokus ke bagian ada kata-kata plugin garis miring. Ada baris 11. Nah, kalian blok mulai dari href, jangan kurang, jangan lebih. Kenapa? Sekali lagi ini cara cepat. Asumsinya folder template tadi harus sama. Kenapa? Ya tadi kita gunakan template itu yang benar-benar untuk template kita. Oke, untuk contekan template file-file sumber. Nah, sehingga saat saat kalian ngumpul jawaban pun nanti akan lebih gampang. Kenapa? Ya file jawaban kalian ya cukup di folder kalian tadi lah, ilham tadi misalnya. Ada berapa? Hanya 43 kilo. Hanya berapa? Kecil dibandingin ya. Jika kalian ngumpul ulang ke saya folder template. Ya enggak? Hemat kuota kan berarti kita kan. Nah, kayak gitu. Saya ke ilham lagi baru 1. Nah, kalau sudah konsentrasi ya. Blok mulai dari href. Kenapa? Ciri khas jangan sampai dia nyebut plugin lain ke replace. Saya ini mau nge-replace. Ngelis kan udah, ini ngelis ya. Habis ngelis kita gimana? Oh, alamatnya itu mesti disamain. Nah, supaya sama, supaya cepat, saya mau replace all. Berarti bloklah terlebih dahulu, jangan salah ya. Yang saya suruh hanya ini, konsentrasi. Konsentrasi sudah ngeblok seperti ini persis. Mulai dari tulisan href sampai plugin garis miring. Tekan Ctrl H saat ngeblok. Tekan Ctrl H. Supaya apa sih Ctrl H tadi? Ngeblok Ctrl H supaya dia ada di sini langsung. Udah. Ade. Pelan-pelan ya. Bener-bener teliti ya. Tapi ini belum masuk bener-bener coding yang bisa error. Udah, pahami, berpikir. Oke, konsentrasi. Saya ngeblok ini supaya apa? Ctrl H supaya langsung tampil di bawah ini. Kalau sudah nih kan? Saya copy, saya paste. Belum selesai tapi ya, baru kalian turutin aja dulu. Amati dulu, tiru, nanti jurus motifnya. Di bawah nih bagian replace. Ctrl H tuh H itu tuh huruf H. Nah, ini sudah sampai gini. Konsentrasi. Ini alamat lama. Dia menyesuaikan folder dia, folder sumber. Jadi kalau kita mau ke alamat baru, lihat penjelasan saya yang sebelumnya. Berarti localhost template yang kita pakai. Nah, berarti ini sama persis ya kalian bikin ya nih. Nah, saya hanya mempaste yang saya blok ini.
Saya naruh di antara mereka ini. Nah, coba konsentrasi, berpikirlah dengan jernih ya. Yang saya paste hanya yang saya blok ini. Di depan plugin. Ini untuk apa? Ya biar gampang dia. Jadi kita mau bikin satu lagi pun untuk UTS, untuk UAS, template itu tetap sheet 1. Udah. Hal ini untuk membuat gampang kita menggunakan file resource ya, atau resource tadi cukup 1 biji folder template tadi. Sedangkan aplikasinya bisa banyak. Jadi kalian latihan ini kan namanya nama masing-masing kan. Nanti mau bikin UTS ada lagi kan. Nah berarti jurusnya sama, localhost template diganti ke sini. Udah. Bener-bener sama tulisannya. Kalau salah nggak jalan ya. http://2 localhost, bukan pakai K ya, pakai C, memang agak ke Inggris-Inggrisan, localhost template jangan kurang apapun. Supaya apa? Mau mengganti secara cepat. Udah kayak gini, klik replace all, klik replace ALL tuh, replace all. Sudah sekali aja replace all, dia akan mengganti 14 atau dia tuh 14 karakter nih diganti, udah semuanya infonya dia ganti. Udah. Kalau sudah nih ya jadinya localhost kayak gini. Kalau sudah masih ada yang lain, this garis miring ini copy dengan jurus yang sama kayak tadi, persis caranya. Tadi kan plugin, ini this blok ya, jangan kurang jangan lebih ya, href sampai garis miring Ctrl H kayak gini kan, persis. Sekali lagi persis. Bedanya apa? Tadi plugin, kali ini this, berarti this-nya kita taruh di sini. Saya ulangi, tadi kan plugin, nah this nih ambil taruh sini. Sekali lagi caranya persis. Replace all lagi, sangat gampang. Ada 11 satu dia, satu ini. Udah bagian atasnya sudah. Kita lihat lagi mana nih, mana pengecil saya nih. Nih, kecilin dulu. Nah, kita lihat ya. Itu baru sedikit admin 3-nya. Kita lihat apa lagi dia. Ke bawah. Ini banyak file yang belum dia kasih nih. Tapi caranya kalau kalian udah nemuin lagi harusnya seperti ini ya, main replace all aja. Nah nih, yang berikutnya adalah file-file JavaScript-nya. Udah, blok persis sekali lagi. Gini, Ctrl N, Ctrl, ada tombol END itu. Tombol END itu satu ya tombolnya ya. Ada home, home ya, ada N. Cari END. Itu untuk ke paling bawah. Ctrl END. Biar ke paling bawah, Ctrl N. Tahu nggak sih tombol N nih? Oh, bukan huruf N ya. Tunggu, mana huruf N? Nih, mana dia ya? Mana nih tombol N gini nih ya? Yang logo N doh, yang gini nih tulisan N. Ya. CTRL tahan, lanjutkan N. Yang nggak bisa kasih tahu. Nggak bisa? Yang nggak bisa ada. Ya, Ctrl N tuh biar pindah cepat. Udah. Kebalikannya Ctrl Home, ke atas lebih cepat. Ya, Ctrl Home itu balik ke atas lebih cepat. Ada nggak yang nggak bisa? Kalau nggak bisa, kombinasikan dengan function Fn. Ctrl Fn N. Ya, kalau nggak bisa. Fn ini untuk apa? Jika di dalam satu keyboard tuh nanti ada tulisan di atasnya tuh. Dia ada dua fungsi. Misalnya
Ada yang untuk wireless, ada untuk terang yang kayak gitu tuh. Siapa tahu ada yang nggak bisa. Sekali lagi kombinasikan dengan Fn ya. Kontrol Fn N. Udah? Lanjut berarti. Jurusnya persis sama kayak tadi. Berarti kontrol setelah ngeblok kontrol H. Setelah ngeblok SRC garis miring gini kontrol H. Nah, jangan lupa ini SRC. Jangan salah ya. Tadi itu href. Berarti iya, bedanya ini. Benar-benar ya SRC, jangan href lagi. Nah, saya cuma ganti di depan dan ujung. Udah? Ya. Tadi tulisannya href, sekarang SRC. Udah? Replace all. Ini untuk mengganti ya biar lebih cepat intinya. Terakhirnya sih si disk ini. Yo, sama kayak tadi ngeblok. Yang tadi kan href. Apa? Ada merah-merah. Kamu Ctrl Z aja kalau ada salah. Ctrl Z. Teliti-teliti habis itu. Iya, tekan Ctrl Z. Biar balik lagi ke sebelumnya. Itu kan tergantung yang kamu lakukan, nak. Mana nih? Ini apa nih? Diklik kanan, view. Bukan ini, bukan diklik kanan. Di atas nih, view. Jangan diklik apa-apa dulu filenya. Mana? Ayo nih ya. Nih ngapain? Tidak masalah, ada biar dari awal. Depan ada titik 2 ya. Berarti kapus kah titik 2 ya saat nge-replace tuh. Gini. Coba lihat ya, lihat yang lain. Kan kontrol H ya. Titik 2 ini nih, jangan dihilang gini, beda arti nih. Kamu lihat depannya kamu hilangin enggak? Yang setelah sama dengan ya, jangan dihilangin titik 2-nya. Nih, kita lanjut. SRC di sini ya, copy. Persis sekali lagi caranya. Kontrol H. Yang beda tuh apa? Tadi plugin, kali ini nah, gitulah. Sama dengannya tuh yang ada petik ini jangan dihilangin. Coba cak-caknya saya ngilangin apa yang terjadi ya, cak-caknya nih ya. Saya replace all. Sama ada dengan kamu. Biar nggak terjadi gimana ya nggak? Ada sih cara cepat lagi, sama aja blok aja lagi kayak gini. Yo, yang kamu tadi yang udah terjadi ya, di Ctrl Z sih sebenarnya balik dia di Ctrl Z. Tinggal diulangi aja. Jadi nggak mungkin dari awal. Kalaupun udah terjadi yang kayak kamu, gini caranya nih. Blok, udah. Ctrl H, gini, udah. Diganti dengan apa? Cukup nambahin seperti ini, udah. Replace all. Hanya itu. Kan awalnya salah, jadiin yang benar. Lah, di replace all. Udah, ujungnya nggak ada. Udah ya. Yang lain juga udah ya. Kalau sudah, coba simpan. Jalanin localhost garis miring nama masing-masing tadi. Install, coba akses. Yo, ya saya kan localhost Ilham nih, berarti yang saya akses ini kan. Dibuka, di enter. Nah, udah benar dia. Udah kan? Ada yang masih salah? Ada.
Gimana? Udah nih? Udah? Belum? Apa masalahnya? Tapi udah disimpan. Nih, Sublime itu kan dia ada tandanya ya, kayak kita udah nyimpan apa belum ya? Bulat gini belum. Yang ini udah. Ada lagi yang belum berhasil? Udah. Iya, perlu di save ya, setiap ngubah perlu di save. Aduh, kayak di ketabe anak SMK lah ikatnya. Agak jago kami dari mereka. Udahkah? Belum? Mas siapa yang belum? Yo, jangan malu-malu, siapa yang belum? Oke. Anak-anak, janganlah tugil anak-anak ya. Tugilnya gimana? Gini-gini. Kan tadi udah saya bilang, nama folder yang kalian tuh, yaitu nama masing-masing tuh di dalam htdoc, bukan di dalam template. Oke, pertama itu. Kedua, yang template tadi jangan ada template di dalam template, atau jangan admin LTE di dalam admin LTE, langsung di dalam template tuh ada isi-isi seperti ini. Itu ya. Berarti ini ya. Nah, sekarang gini, kalau kita udah menemukan cara yang cepat untuk mereplace. Sesakti itu ya, memang kayak gitu, segampang itu. Nah, ada tapi nih. Karena ini filenya kan file tunggal nih. Kalau kalian klik yang begini nih, nggak jalan lagi dia. Ya, memang seperti itu. Makanya saya bilang tadi kita ada ngelist. Nah, justru kita bukanya dua macam nih. Dua macam nih dalam artian gimana? Kita lihat dulu ya. Ini file template. File kita nyontek. Tadi itu kan index 3 nih ya. Nah, jadi bukalah tabnya dua. Dua tab seperti ini. Nah, ini yang index 3, ini yang punya kita. Oke. Sampai ini udah. Nggak maksudnya? Ada dua. Nah, satunya untuk apa? Yang ada begini nih, kita untuk ngeklik. Kita mau bikin apa sih? Oke. Udah siap? Udah siap? Lalu, nah kalau sudah, kita lihat dulu. Oh, saya nggak butuh menu sebanyak ini. Nah, berarti kan kita mau menyesuaikan menu nih. Sesuai dengan yang di sini kan. Sama icon-iconnya. Nah, caranya gimana? Begini, konsentrasi. Master transaksi laporan. Ada 3 yang bentuknya bersusun. Malahan 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Yang kita buka file index.php yang ini ya. Buka dengan Sublime, udah siap? Lalu, anak lalu, lao, cak lao. Yo, gini, konsentrasi. Apa yang mau dijelaskan seperti ini? Lihat baik-baik, yang saya bilang berpikirlah secara logika. Oke, lihat konsentrasi. Tujuan kita nanti ada 5 menu. 3 menunya punya sub menu. Oke. Berarti ini kan yang ada sub, yang ini yang nggak ada kan? Bener nggak? Nah, kita lihat di contoh di yang indeks kita sekarang, yang mirip kayak gitu gimana? Yang ini kan? Galeri, Kanban. Oh, enggak. Yang ini nggak usah kan? Yang kita cukup pakai yang di atasnya. Berarti mulai dari mailbox ke ekstra ke ini ke bawah mau kita hapus, tapi hati-hati menghapusnya. Nah, triknya seperti ini. Konsentrasi ya. Jadi kita hanya gunakan yang kita butuhkan aja. Siap? Kita mau bikin yang termudah dulu. Yang termudah itu apa? Ganti password dan logout. Kalau kalian lihat ini nih levelnya nggak ada subnya. Berarti kalau dari contoh si galeri dan Kanban ini kan nggak sampai ini. Konsentrasi di admin LTE kita yang index.php, konsentrasi ya, konsentrasi. Ada galeri, ada Kanban, bener nggak? Di bawahnya ini berarti nggak dipakai, karena kalau kita targetnya seperti ini, kan dia master transaksi laporan ganti password dan logout, bener nggak? Si ganti password dan logout ini bisa ngambil alih si
gallery dan kanban. Berarti yang di bawahnya mau kita hapus, bener ya? Nah, keywordnya adalah mailbox. Keywordnya yang kita cari adalah mailbox. Berarti kita main cari-cari nih di Sublime, Ctrl F di Sublime ya. Sublime yang warna-warni gini nih lah. Jangan salah buka file ya, index.php yang Ilham. Sudah. Ctrl F mailbox. Ctrl F mailbox. Ada? Bener nggak ada tulisan inbox segala macam? Kita ngintip dikit ya, kita ngintip mailbox. Bener nih lah dia ya nggak? Nah berarti yang ke bawah mau kita hapus, konsentrasi. Caranya kan saya tinggal nyari keyword yang apa terlihat di layar. Caranya gitu. Kalau udah tahu kita Ctrl F, ketemulah mailbox 489. Ada nggak yang kalian? Nah ini caranya, konsentrasi siap. Kita belajar tag buka, tag tutup, bener ya? Berarti P ini ketemu P kan? Nah gini, kalian bisa di collapse, klik biar gampang kayak gini. Ya mailbox, yang dicari mailbox. Pastikan udah ketemu dulu baris 489. Pastikan sudah ketemu baris 489. Sudah? Untuk di apa? Kita mau ngapus, tapi jangan dihapus dulu. Ada caranya. Ini kan P ketemu P yang saya bilang tadi ya. Kalian di collapse dulu. Ini expand, ini collapse. Udah? Mana ini yang di kiri nih? Ada simbol segitiga. Sudah? Ada? Kenapa? Saya mau ngerapetin biar gampang lihat mana sih ujung ke ujungnya. Udah? Lalu kalau di sini udah tahu kan ada mailbox, ada tulisan lain tadi tuh. Inbox, compose, read, ya nggak? Berarti kalau ada inbox ini masih kemilikan dia, kepemilikan. Nah, LI saya sama di collapse sama read. Ya nggak? LI, tiga LI nih. Ingat-ingat DPW ada tag buka, tag tutup. Berarti kan kalau bukanya mana, tutupnya ini, ya nggak? Nah, biar kita gampang, kita collapse. Dan ini milik dia nih, UL nih. Di collapse lagi. Dan kalau kalian ngeh juga, ternyata LI sampai LI ini adalah milik si mailbox. Jadi 485 sampai 513 itu baris untuk mailbox, menu mailbox. Ngeh nggak? Saya ulangi ya. Kita nih mau ngapus yang mailbox. Oke. Mailbox ini kan? Mailbox tuh isinya inbox, compose, read. Nah, cara nyarinya gimana? Taruhlah saya baru buka filenya, saya tutup nih ya. Kalian coba cermati baik-baik. Sudah saya tutup ya. Berarti file yang saya buka adalah di Ilham, ada index, ya nggak? Saya buka dengan Sublime. Apa yang saya cari? Yang mau dihapus lah, atau mau diotak-atik? Mailbox. Saya akan Ctrl F tuh nyari, bukan V ya. V ini V. F ini untuk cari find. Apa yang dicari? Mailbox. Kasih spasi boleh nggak Pak? Lihat dulu tulisannya ada spasi nggak? Nggak deh. Jangan kasih spasi. Kalau udah, kan kita main enter loh. Ketemu dia. Nah ini nih mailbox nih. Berarti ceritanya, ya nggak? Barisnya penting untuk nengok. Kalau nggak satu-satu kan, bisa-bisa kita salah hapus. Jadi triknya begini. Sekali lagi ini trik. P buka, P tutup. Berarti A buka, A tutup. Ini kan pasangan semua kan. Berarti mulai dari A ini boleh nggak saya klik gini? Boleh. Dari UL nih kita udah tahu inbox segala macam. Boleh nggak gini? Boleh. Tapi kalau lebih sakti, boleh nggak langsung dari ini? Nah karena kita udah tahu tadi kan udah nyoba. Mulai dari LI sampai LI. Berarti ini mau dihapus nih. Kalau mau cepat, berarti di 485 itu diklik segitiga. Ini ada. Nah ini nih untuk meminimalkan kesalahan. Ada tujuannya. Makanya saya ngeklik segitiga ini. Kalian udah bisa gini di expand collapse. Udah. Konsentrasi ya. Coba lihat baik-baik. Saya klik sehingga simbolnya jadi kayak gini. Udah. Mulai dari sini sampai ini yang dihapus. Blok, hapus. Itu untuk meminimalkan kesalahan agar dia nggak ada sisa.
Iya, 485513 dihapus. Di delete. Tombol delete ada di keyboard ya. Udah? Dihapus selalu. Jangan salah hapus ya. Harusnya udah detail banget nih. Udah dihapus? Simpan. Reload. Jurusnya ya kayak gitu-gitu aja. Bener nggak sekarang mailbox hilang, sisanya page. Di reload. Yo. Yang localhost Ilham tadi. Nah, udah bener lah, ya. Udah. Yang lain? Lalu tadi kan ada mailbox, sekarang udah hilang. Udah? Hilang kan? Ya. Yang lain? Bener ya, Lao. Berarti macet. Berarti cerita selanjutnya pack extra source mail sini ya, kita cukup menghapus. Caranya gimana? Konsentrasi, dengerin. Dengan bercermin dari jurus mailbox tadi, berarti kan ada sisanya si PEX nih. PEX ini LI-nya ini. Berarti saya tinggal main gini aja nih. Extract, search. Nah, nih saya bisa hapus kayak gini. Nah, silakan kalian coba hapus. Tes, bener nggak hapus? Jangan sampai salah. Saya itu dulu.
Nih anak-anak, coba kalian dengar dulu nih. Coba dengar, saya ulangi nih ya. Saya ulang ya. Saya udah balikin dari awal nih, sampai ke mailbox ya. Ya, saya tutup. Saya coba nih. Kan kita kalau mau ngeliat hasil tuh di reload ya. Nah, posisinya kayak gini nggak kayak kalian? Coba di reload lagi. Dan pastikan ini localhost ya, bukan file 2 garis miring itu. Lalu, ini dulu localhost garis miring nama masing-masing atau SI3A. Udah, bener-bener ya. Di Ctrl R, coba Ctrl R. Ctrl R. Kontrolnya tahan R. Untuk apa? Ya, reload. Ya, udah ya. Masih ada mailboxnya? Ada. Yang udah nggak ada ya, karena udah dihapus ya. Yang udah dihapus nggak masalah. Yang belum dihapus gimana? Ini. Dia menggunakan file index tanpa angka 3. Berarti di Ilham saya buka index, baru 1 filenya tuh. Buka dengan Sublime, udah. Kalau yang masih ada mailbox, sekali lagi ya, kan ceritanya tadi mau dihapus. Ini ke bawah tuh mau dihapus. Saya tunjukin dulu jurusnya yang mailbox ini. Ciri-ciri mailbox ada Indo compose read, ya nggak? Ah, berarti keywordnya saya cari Ctrl F, mailbox. Sampai itu jelas nggak? Oke, berarti di Sublime saya akan Ctrl F, saya akan ketik mail. Itu dulu. Nanti dia akan ngasih tahu semua mailboxnya, dia blok kayak gini nih. Dapat nggak dulu sampai ini dulu? Pak, yang kula dihapus. Nanti berarti tunggu berikutnya. Udah? Udah? Yang khususnya masih ada mailbox sudah? Nah, gini yang mau saya bilang gini. Tadi kan saya nunjukinnya dari terdalam tuh. Bukan lagu Peter Pan ya, yang terdalam ini P buka berarti ini nih kalau di collapse. Kalau di expand kayak gini. Untuk apa collapse tuh? Ya biar dia mana buka mana tutup. Oke? Sampai itu jelas. Berarti ini A ketemu A saya bilang, karena ini milik mailbox. Berarti saya tinggal klik lagi. Oh enggak, A dan A ini milik mailbox. Tapi tadi itu punya inbox, punya compose dan seterusnya. Nah, saya berarti dari LI ke LI ini saya klik lagi baris 494. Bener nggak? Ini saya klik lagi. Untuk apa? Untuk tahu narik benangnya itu mana sih buka, mana tutup. Tujuannya itu. Nah, kalau udah tahu OUL ini masih milik mereka juga, berarti saya kayak giniin. Nah, LI inilah yang punya mailbox tadi. Saya giniin lagi. Sampai ini jelas nggak? Untuk apa? Beda artinya kita menghapus dari sini sampai ke sini. Beda. Dikhawatirkan kalian bingung nanti. Mana sih tutupnya nih? Bingung lah, karena banyak. Nah, makanya lebih enak kalau kita main buka tutup gini. Buka tutup. Nah, berarti LI ketemu LI ini buka tutup. Siapa yang dia tutup, itulah dia pasangannya. Ingat, tag buka, tag tutup. Berarti kan ini nih yang mau dihapus tuh. Itu untuk mailbox, sampai ini jelas. Itulah dihapus, disimpan. Ctrl S, nyimpan itu kan Ctrl S. Walaupun saya nggak ngeklik begini nih, artinya saya nyimpan loh, tiap kali saya ubah saya nyimpan. Sampai ini jelas. Dibalik lagi ke ini, di kontrol, nggak ada lagi bianya, ya nggak? Nah, posisinya udah sama semua. Oke, kalau sudah gini, yang tersangka selanjutnya adalah pages, ya nggak? Tapi kan kita tahu PEX itu ada di bawah mailbox tadi, karena posisinya pasti ke bawah. Nah, karena kita udah tahu LI buka LI tutup dia tadi, ini kan PEX segala macam, main aja dari sininya. Diklik lagi. Ini untuk PEX. Nah, untuk ekstrak. Kalau lebih yakin kita lihat search terakhir untuk cari. Berarti saya tinggal main LI lagi sampai search enggak? Nah, kayak gini. Jadi ini yang saya hapus selanjutnya. Nggak perlu langsung banyak, pening kita nyari kalau udah salah. Nah, jadi sebaiknya kalau udah yakin, oh ini yang dihapus, baru kita lihat lagi. Jadi sekali lagi ya, triknya itu main yang simbol-simbol segitiga ini loh. Jangan lebih, jangan kurang. Bahaya kalau di luar ini kalian ngekliknya. Tapi mulailah dari yang tadi tuh nih, dari PEX. Udah bisa. Nah kan kita tahu nih 3 pasangan nih, ya nggak? Inilah yang dihapus. Setelah diblok itu dihapus. Yo, udah
dihapus, disimpan, ya nggak? Kalau udah disimpan, lihat lagi di sini Ctrl R, bener nggak? Di page extract ini berkurang, ya bener. Nah, aman udah sampai ini. Kita mau ngapus ke bawah lagi, miss ini sampai ke bawah, ya nggak? Caranya gimana? Tinggal ngulangin lah kayak tadi. Berarti ini pasangannya ini, biarin. Ini kan pasangannya ini, LI. Nah, saya cukup ngeklik LI nih. Nah, LI. Sampai berapa dia? Ya tergantung lah ada berapa banyak ini. Label, important segala macam nih. Kalau pening ngeliat ya, hapus dikit dulu. Nah, tapi ingat-ingat ya, dia akhirnya itu ada garis miring. Berarti kalau mau sampai sini, ya ini saya hapus. Iya kan tadi Miss Telenaus ini dihapus, yang ada tulisan ini, ya nggak? Sampai ke bawah kan? Nah kalau mau ngapusnya, nggak harus sama kayak saya. Kalian kalau udah ngerti sih bisa sampai lanjut 564 sampai lanjut ini, nih, bisa ngapus kayak gini nih. Tapi jangan terlalu lebih ya ngapusnya, baru bagian ini. Jadi kita nih mau targetnya nyamain menu hari ini. Nah ini kita hapus. Warning segala macam, warningnya sampai ini dan information. Nah berarti kan ini nih. Nah berarti UL-nya yang dihapus loh, hati-hati jangan UL-nya dihapus. Kenapa? Kan milik yang di atasnya. Nah saya simpen. Berarti sisalah dia level-level sampai Kanban. Nah Kanban ini mau kita bikin sebagai logout dan berikutnya ganti password. Oke? Silakan pastikan udah sama. Nah sambil nunggu kalian saya ngabsen dulu. Intinya sisa Kanban ya nanti ya. Andreas. Oke. Ayu. Oke, Dana. Ya. Desi. Maya. Kamu. Desi Fitria. Oh, sebelahnya. Dia. Iya. Egi. Ilham ada. Indah. Juliza ada. Lesta, Lida, ya. Lisa, ya. Bernanda ini nggak ada namanya. Oh ada ini. Bernanda nggak hadir pertemuan sebelumnya ya? Nggak ngabarin? Ada. Oh ada. Bernanda. Berikutnya ke Telegram Bernanda ya. Bernanda. Oh, saya nyangkanya om itu ya. Waduh. Bernanda sakit. Nasmu. Nasemu. Novita toh ada. Revi. Ya. Septi. Anjani. Ngomong-ngomong sudah belum tadi? Ada yang nggak berhasil? Hah? Apa masalahnya? Hah? Disimpan, baru di reload. Udah. Nah berhubung waktunya hampir nih ya, yang belum nanti mau nggak mau saya baru cek lagi ya. Sementara kalian lihat dulu yang apa terjadi selanjutnya nih. Ya, konsentrasi, oke. Kanban board mau kita ganti jadi logout, ya nggak? Nih, konsentrasi, logout, oke? Kanban board jadi logout, ya nggak? Udah jelas? Nah berarti kalau ada tulisan Kanban, ada nggak yang kalian? Yo ketik logout. Oh gampang G, udah. Nah coba logout, gampang G bikin. Kanban tadi tuh. Bukan ikan tamban ya, Kanban kan diganti jadi logout, sudah disimpan. Jadi yang ketinggalan pun maksud saya bisa harusnya.
Bisa. Nanti sisanya baru kita bahas lagi yang belumnya tadi. Yang Kanban ganti logout, simpen, ya, reload. Jadi kan ada tapinya. Simbolnya belum same. Ada. Bener ya? Nah, sekarang gini triknya. Triknya adalah kita harus tahu dulu dia ini menggunakan font awesome. Apa tuh? Tunggu Jitha ya nih. Dia font awesome. Font yang menakjubkan. Nah, kita harus tahu dulu font awesome yang digunakan ini versi berapa. Konsentrasi, oke, latar belakangnya seperti ini. Dia kan nav icon fast column nih. Dari mana kita tahu yang gini-gini nih? Tenang, ini caranya. Konsentrasi. Kita harus tahu dulu ya font awesome yang digunakan versi berapa. Masih Ctrl U tadi. Code-nya, Ctrl U. Nih, yang di Ilham nih. Ctrl U. Yo. Ctrl U. Kode kan yang tampil. Cari font awesome nih, Yang baris 11. Ada, diklik. Di sini kan nggak ada versinya nih kalau kita lihat kan. Nah, kita mau ngeliat versinya. Diklik, sudah. Nah, tuh ternyata dia menggunakan 515. Ada. Bla bla bla, ya nggak? Nah, gini caranya. Coba klik kanan. Ini nih, font awesome free 154. Sudah. Klik kanan. Search. Kita mau nyari dengan biar kita nggak susah ngetik, maksud saya. Ini saya blok, saya tinggal search. Udah. Pak, yang udah muncul di search, koneksi internetnya pastikan ada. Di search ya. Nah, apa yang mesti dilakukan nih? Tunggu dulu ya. Ini kita mesti nambahin di ujungnya yang namanya cheat. Hah, Bapak ngajarin kami curang? Bukan, ini jurusnya nih ya untuk ngeliat icon-iconnya. Cheat. Contekannya ini. Udah di enter. Nah, kita mau nyari cheat sheet seperti ini. Ada? Nah, ini kan 5 dia bilang. Yang ini nih apa nih? Kita lihat versi apa yang paling atas nih. Versi 5 ya. Berarti masih bisa pakai. Nah, kita cari nih logout tuh kayak apa. Tunggu. Nah, kalau ini kan bentuknya agak pening lah ya nyarinya gini ya. Coba Ctrl F. Logout nggak ada. Log apa adanya log. Mana nih? Saya kecilin dulu. Blok adanya. Terus log apa lagi? Nggak ada lagi changelog, ya nggak? Berarti bukan yang ini dong, kita menggunakan yang bawah. Coba yang bawah apa? Nah, kita pakai pencarian kayak gini bisa nih. Oke, jadi lebih enak yang mana ngelihatnya begini atau begini? Saya sih makanya yang ini. Ya, jadi saya biasanya membookmark halaman ini. Ini, klik aja bookmark. Karena kita akan menggunakan lagi barang ini. Di done. Ini saya tutup aja lah ya. Nah, saya remark tandanya apa, dia biru ini. Tandanya udah di bookmark. Supaya saat kita cari lagi gampang. Udah? Cari logout ada nggak? Logout blogger adanya gini login, sign in. Nah, kalau nggak ada kata-kata log, nah ini ada nih. Ya nggak? Berarti jurusnya atau code-nya yang dipakai tinggal copy. Yang saya ketik tuh log, tapi kita bisa juga ngetiknya sign. Nah, sign out nanti. Mana sign out? Aduh, banyak iga Pak. Nih kan ketemu ya, banyak iga Pak. Mau tahu nanti cari itu ketik lah lengkap maksudnya sign out. Nah, kan sih kok dia tampil lah ya nggak? Nah, ini data table juga nih nanti untuk nyari-nyari gini. Kalau udah ini doang yang di copy nih. Nah, copy
Bisa ya? Gampang. Nah, kalau sudah, kan kita code tadi untuk si ini ya barangnya ya. Coba kita kasih enter sekali. Nah, yang beda apa? Berarti kita mesti nambah nav iconnya. Dah. Yang kalau kita main copy kan dia belum ada kata-kata nav icon. Nav icon ini sendiri si pembuat admin LTE-nya yang menggunakan kelas ini. Jadi saya tinggal ngopi tadi tuh. Kalau mau gampang ini nih, kalau mau gampang. Kan tadi tuh nah ya, kayak gini kan? Nggak usah diubah apa-apa, tapi kita ngambil aja, nggak usah selengkap ini. Mulai dari dalam tanda petiknya. Kalau kalian bingung yang tadi, caranya adalah cukup ngambil yang link ini, sudah. Yang di dalam petik yang diambil, sudah ya, copy. Apa yang diganti, mulai dari fast ini. Fast, spasi, vakolom ini dipaste. Udah, hanya kayak gitu. Disimpan. Udah. Dicoba yang sudah. Sesimpel itu. Di copy, di paste. Udah. Reload. Kita reload di ini tadi. Harusnya si Kanban tadi, ya ini logout nih, udah jadi logout beneran. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa. Hari ini fokus kita hanya menu ini intinya. Ngomong-ngomong sudah? Berhasil enggak? Pak, enggak muncul, dia butuh internet. Enggak butuh lah, udah sekali pakai, udah nggak butuh. Apakah sudah? Yang ketinggalan nantilah ya, nantilah. Kita bahas di luar ini. Ada orang mau masuk tuh, orangnya udah tiba-tiba mau ini. Logout berhasil ya. Nah, lihat baik-baik penjelasan saya lagi. Siapa tahu terjawab dari ini. Tulisannya ganti password. Dapat, yo. Siap ya, lihat ya. Yang di kita mau ganti password, oke? Di sini galeri. Berarti kalau ada galeri kita ganti password ya nggak? Galeri kita ini dia di pucuk ya nggak? Berarti ganti simpan. Bener nggak? Hanya ganti teks ini keluar ganti password. Harus ini benar. Oh enggak? Ah, sekarang ikonnya. Icon ya nggak? Iconnya tuh caranya nyarinya gimana? Dia kan di sini sudah ada tuh sebenarnya contekan var image ya nggak? Dia bilang kan. Kita tinggal nyari apa berarti kalau image? Kita mau bentuk orang tadi tuh. Orang tuh user misalnya ya. Di mana nih? Ini tutup dulu lah. Nah, di sini cheat sheet nih, user. Karena ini bakal kita gunakan. Nah, yang mana yang maunya? Alternate user atau user yang mana? Bisa ini, bisa ini. Bisa yang dicoret. User check, user cycle. Ya, cari yang paling pas intinya ikonnya. Oh, saya mau yang beginian aja. Kebanyakan orang tapi kalau karena mau ganti password kan, password dia sendiri kan. Berarti user to hanya. Nah, nih berarti fast user ini yang di dalam petik saya copy. Persis kayak tadi. Copy. Oke. Di ganti password kan ini var image kan, nav iconnya tetap. Berarti yang ini saya paste. Hanya seperti itu. Saya ulangi ya, var image. Ya. Tulisan tuh apa sih maksudnya? Memang dari dianya, memang dari font outline-nya. Jadi kita ikutin aja. Harusnya udah jadi user. Nav icon ini bawaan dari template admin LTE-nya. Jadi kita jangan hilangin kelasnya. Dia memang udah grupin ada kelas, ada simbolnya. Jangan di apa-apain. Memang dari dia bawaan. Kalau sudah sama kayak tadi ya, di reload. Nah, udah kayak gini. Udah tahu kan terusin ya? Lalu anak-anak. Nah, berarti kalian tinggal ngikutin bikin yang begini gimana. Tapi usahakan jangan copy paste. Gambarannya ini. Oke, gambarannya begini. Tapi jangan copy paste. Caranya persis kayak yang saya sampaikan tadi. Ya. Nggak perlu sekarang karena waktunya. Nah, yang masih ketinggalan tadi itu boleh kita bahas di ruang sebelah.
karena ruangan lab ini mau dipakai lagi maksudnya. Nggak? Oke, intinya sekali lagi saya tulis aja di sini. Target pertemuan 2 membuat menu dengan icon-icon font awesome. Dah. Pertemuan ketiga baru kita pakai form dan pakai tabel. Udah? Ada pertanyaan kira-kira? Ini saya kirim telegram lagi. Adakah pertanyaan? Belum? Atau jurusnya belum dapat juga? Saya coba demoin satu lagi ya, kalian nggak perlu tiruin, cukup lihat aja, lihat ya. Konsentrasi, ini saya tutup. Nah, cheat sheet nih bantuan kita, intinya udah kita bookmark. Lihat baik-baik ya caranya, lihat. Kalian lebih gampang ngeliat kecil gini apa saya gedein gini? Oh lah, gedein, tunggu ya. Ganti password udah, kalender nih nggak kepakai kan? Karena nggak ada, selebihnya udah pakai sub. Nah, berarti saya akan meminimalisir yang nggak ada, example kalender. Oke, caranya gimana? Saya tinggal ketik kalender, Ctrl F, kalender. Nah, ini kan LI ketemu LI di sini. Kalau mau lebih sakti pakai begini, ya hapus, example-nya hapus juga. Simpan. Di reload, nggak ada. Nah, berarti table ada, form ada, dan satu lagi menunya. UI. Nah, berarti mulai dari chat kata saya hapus. Chat, saya tinggal cari. Ctrl F, chat. Ini chat. Tinggal saya, sama lah persis kayak tadi tuh. Hapus. Saya cukup ninggalin 3 intinya. Karena menunya 3. Nah, 1, 2, 3. Layout option akan saya hapus juga. Berarti kalau layout option, layout, nih kan, LI juga dia. Nah, saya hapus lagi. Bener nggak? Secepat itu sih sebenarnya barangnya ini. Widget. Cari nih, widget LI ketemu LI. Mau gampang gini. Hapus. Simpen. Reload. 1, 2, 3. Udah. Satunya lagi dashboard ini. Dashboard ini master nanti jadinya. Ya cukup 1, 2, 3 biji. Ya UI elemen pun bisa saya hapus. Nih, LI ketemu LI. Nah, segampang itu. Simpen, reload. Dashboard akan jadi master, transaksi, laporan. Berarti dashboard, nih, tulisan nih, ketik kata-kata master. Yang ini ganti jadi transaksi. Oh, enggak. Yang ini ganti laporan. Simpen, reload, master, transaksi, laporan. Lah, coba lagi, di dalam transaksi ada apa? Di dalam transaksi validasi pesanan dan nota. Kitanya simple tables. Mana tadi? Nih, general element. Tinggal kita cari general element. Berarti validasi dan nota tadi kan. Nah, orang udah banyak tuh kan. Nggak tahu ngapa lah ya. Nah, sisanya apa? Sisanya berarti kita tinggal hapus. Nih. Nah, LI tek, simpen. Dah. Transaksi ada 2. Kayak gitulah. Kalian tinggal terusin ya. Nah, yang sisanya tadi yang masih bermasalah tadi boleh kita tanya di sebelah. Oke, karena sekali lagi labnya mau dipakai. Nah, sampai ini ada pertanyaan? Kalian yang nerusin maksudnya, iya. Bisa diberitahu apa-apa aja yang dikatakan gimana? Saya ulangi ya. Target pertemuan hari 2 ini adalah menyamakan menunya dulu. Dengan icon-iconnya ya. Hanya itu. Oke. Udah? Di grup pun udah saya sampaikan tadi tuh. Udah? Cukup berarti? Lah? Lah, jika sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Hasil file latihan kita hari ini hanya folder nama kalian dan isi indeks itu.
Nah, berarti pertemuan kedua sekali lagi, ya sangat gampang kalian mau backup itulah baru barangnya. Oke? Cukup ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Boleh pulang hati-hati di jalan dan salam leluhur. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Dadah. Iya.